orang yang beragama Islam belum masuk surga. Sebentar saya akan memberikan referensi dari literatur Muslim, setelah kita mendengarkan diskusi Agatha dengan Muslim ini. Memang dalam teologi Islam, kepercayaan umum adalah bahwa umat Muslim yang meninggal belum langsung masuk surga. Konsep ini didasarkan pada beberapa prinsip yang ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Menurut ajaran Islam, setelah seseorang meninggal, mereka akan menunggu di alam barzakh, suatu tempat peralihan antara dunia ini dan kehidupan akhirat. Mereka tetap di sana sampai hari kebangkitan, ketika Allah akan menghakimi setiap orang dan menentukan nasib akhir mereka, apakah di surga atau di neraka. Islam mengajarkan bahwa pada hari kiamat, semua manusia akan dibangkitkan, dan Allah akan menilai amal perbuatan mereka. Pada saat itulah Muslim yang taat mungkin masuk ke surga, sementara orang lain mungkin dihukum di neraka. Bahkan bagi sebagian Muslim yang melakukan dosa besar, mereka mungkin terlebih dahulu menjalani hukuman di neraka sebelum akhirnya dibersihkan dan masuk surga, tergantung pada rahmat Allah. Mari kita dengarkan terlebih dahulu diskusi Agatha dengan Muslim berikut ini. Halo, Aliansa. Ya, Halo, Muslim Kristen, Bang. Muslim sejati. Mantap, Alhamdulillah. Silakan mau bertanya apa, Bang? Enggak, cuma Menanggapi yang tadi boleh. Tadi tentang Silakan, sih. bahwasanya argumen dengan Bapak tadi. Enggak semua yang dilihat itu, Pak. Mbak? Ya. Enggak diimani gitu. Baik, Mak, kasih gitu. Kan Mbak, sekarang Mbak bilang gini, Islam itu enggak ada kasih jaminan masuk surga atau belum ada masuk surga, itu benar, Pak. Belum ada. Tapi masih mau bertahan. Hah? Tapi masih mau bertahan. Gambling lah ya ceritanya. Bukan begitu. Gimana? Bukan begitu. Kalau seandainya konsepnya Mbak bilang, ini ada dalam botol saya ini ada uang 2 miliar tanpa dibuktikan gitu kan. Dan saya enggak gitu. Kalau analogi itu Mbak yang gunakan, itu rusak otak Mbak. Otaknya rusak. Ya, jadi Anda percaya Allah memasukkan Anda ke surga? Percaya Allah memasukkan Percayalah. Anda ke surga? Percayalah. Apa yang menjadi jaminan Anda percaya? Jaminnya itu iman tadi. Tidak menyekutukan dia. Jadi mau Boleh nggak saya balikan analoginya, Mbak? Misalnya gini ya, Anda berzina, merampok, membunuh, yang penting nggak syirik ya, nggak mempersekutukan Allah, Anda masuk surga? Masuk. Wih. Oke, ya. Akhirnya saya tahu Anda bisa masuk surga, apapun dosa Anda, yang penting jangan syirik kan, itu kan? Satu orang, Pak, yang sudah selamat, yang sudah masuk surga. Ada? Saat ini Islam meyakini, ya, belum ada orang yang masuk surga dulu. Oh. Dengar dulu. Karena proses hidup ini setelah alam dunia itu alam barzah ada. Tahu dari mana Anda alam barzah? Sudah ada yang keluar dari alam barzah mengatakan itu ada? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah pernah ke alam barzah? Enggak, engkau percaya itu. Enggak, saya tanya. Anda percaya ada alam barzah? Sederhana aja lah, Mbak. Ya, ini logika sederhana dari tadi. Dengar, saya pengen analogikan sama Mbak dulu. Silakan. Nah, Mbak ada nggak otaknya? Ada. Pernah nggak lihat otaknya? Pernah. Kapan? Di mana? Waktu saja MRI. Mana buktinya? Ini ada ronsenan saya. Anda mau lihat? Boleh. Oke. Kalau sudah saya lihat, otak, Mbak? sekarang kalau saya sudah tunjukkan, Anda mau masuk Kristen? Boleh. Yang keselamatan Mbak mana dia? Otaknya itu. Oh, Mbak, pernah nggak Mbak lihat hati Mbak? Pernah. Gimana lihatnya? Di ronsen juga bisa, USG bisa, ronsennya? endoskopi bisa. Mana ronsennya? Itu. Tanpa saya menunjukkan ronsennya pun, saya pernah melihat hati. Kenapa? Karena sudah ada orang yang melihat hati itu dengan langsung dan menggambarkannya. Kita kalau belajar biologi, kita sedang mempelajarinya. Sekarang Sebentar. Boleh. Anda tidak akan mungkin bisa menggambar pohon kalau Anda tidak menggambar pohon, betul? Kalau Anda tidak pernah melihat pohon, betul nggak? Benar. Ya, demikian hati. Iya, demikian hati. Tidak mungkin waktu kita belajar SD, belajar biologi, kita melihat organ-organ dalam manusia, bentuknya hati seperti apa, kalau belum ada yang melihatnya. Jadi bukti dari gambar itu, artinya apa? Membuktikan bahwa hati manusia itu seperti itu bentuknya.
sudah dilihat Mana tanpa bentuk hati, Mbak? kamu sebentar, tanpa kamu menyembeli dirimu untuk melihat hati. Ada orang yang sudah melakukannya dan kita percaya bahwa kesaksian orang itu benar. Dengan cara apa? Kita sudah melihat gambarnya. Anda tidak perlu secara dungu untuk melihat otak Anda ketika Anda harus membelah dulu baru Anda percaya. Kenapa? Karena sudah ada yang melakukannya. Itu sudah mewakili kepercayaan kita terhadap adanya otak. Oke, satu lagi Pak, analoginya terakhir. Mbak percaya kan ada angin kan? Percaya dong, ini indera peraba saya ini merasakan. Angin itu adalah materi. Enggak melihat angin. Saya bisa mengatakan. Dengar angin. Dengarkan saya baik-baik. Ya dengar dulu, Ini nggak etis. Loh, Pernah jangan bilang nggak nggak etis. lihat angin? Saya tanya Anda Iya. punya 5 panca indera atau 1 panca Pernah nggak indera? lihat angin? Anda punya 5 panca indera atau 1 panca indera? Tanya aku satu Mbak, pernah nggak lihat angin? Pernah. Nggak? Pernah. Nah, di mana? Apa bentuk angin tuh? Setiap hari saya melihat angin. Mana bentuknya? Bentuknya itu O2. Hah? O2. Loh, sabar Pak. Makanya saya Sifatnya, bilang. Mbak, gimana Mbak ini? Anda lulus SD? Aduh. Anda lulus SD? Anda lulus SD? Gak wajib lah. Oke. Nggak dengar lu. Oh, sabar. Itu sifatnya Mbak. Gini Pak, angin, jangankan dilihat, tekanannya saja bisa diukur. Anda pernah tahu? Saya pernah ngeliat angin. Sabar. Anda tahu ada yang namanya alat pengukur tekanan angin. Beda lah Mbak, diukur dengan dirasa beda, dilihat beda. Kalau bisa diukur berarti ada nggak? Begitu dengan Tuhan kami. Sabar. Sesuatu yang ada itu bisa diukur. Tinggi Anda saja bisa diukur, berarti ada. Ini Anda yang saya katakan tidak lulus SD. Pertama pertanyaan saya, Anda tahu ada 5 panca indera untuk mengidentifikasi keberadaan sesuatu. Kalau Anda pakai analogi angin, Bang, itu analogi orang dungu untuk membuktikan Allah ada. Itu adalah cara atau trik orang goblok, orang zaman purba. Kenapa? Angin saja sudah ditemukan alat ukurnya. Berarti angin bisa diprediksi ada. Makanya saya tanya, Anda apakah punya 1 panca indera sehingga Anda mengatakan angin terlihat baru ada? Suara saya ini ada. Realita ketika telinga kamu mendengar. Karena kamu punya indera pendengaran. Saya tanya sekali lagi, Anda tahu ada 5 panca indera untuk membuktikan keberadaan sesuatu. Kita butuh panca indera ini. Bukan 1 indera penglihatan. Suara saya jangan Anda katakan tidak ada. Kenapa? Gelombang suara saya itu bisa diukur frekuensinya karena bisa didengar oleh gendang telinga Anda. Makanya saya katakan, Anda lulus SD tidak? Saya tidak akan berdiskusi dengan orang yang minimal tidak lulus SMA. Anda lulus SD pun saya tidak yakin. Karena Anda tidak pernah tahu ada 5 panca indera. Bahkan rasa manis yang tidak kamu lihat, yang tidak bisa dibuktikan dengan mata, bisa dibuktikan adanya rasa manis dengan indera pengecap. Bahkan kentut kau itu bisa saya deteksi ada. Dengan apa? Indera pembau saya. Kamu tidak tahu panca indera. Untuk membuktikan ada, sesuatu itu ada. Kita punya 5 panca indera ini. Tetapi yang saya lihat, Anda cuman punya indera mata. Makanya Anda melihat sesuatu ada bila terlihat. Tunjukkan satu Anda orang belajar dari SD orang. dulu. Anda nggak ngerti. Ini yang saya bilang. Ya, Anda cuman punya mata, tetapi Anda tidak punya telinga. Anda tidak punya indera peraba, tidak punya indera pengecap, dan indera pembau. Ya, sangat bodoh. Kalau Anda mengatakan, apakah angin ada? Ada. Karena angin itu materi. Bisa diukur tekanannya. Kalau tekanannya aja bisa diukur, berarti ada alat pengukur. Berarti sesuatu itu sudah dipastikan ada. Maaf, saya nggak biasa berdialog dengan orang idiot seperti Anda. Anda tidak akan menangkap perkataan saya, karena Anda tidak akademis sama sekali. Ya, sudah terlalu bodoh. Maaf. Apakah seperti ini IQ orang Indonesia untuk menanggap logika-logika yang saya paparkan? Angin aja ber-KTP, kata Anies Baswedan. Masa kau bilang angin itu nggak ada? Angin ada KTP-nya. Makanya belajar dari Anies dong. Bodoh ketika kalian itu pakai analogi kentut, angin.
Bahkan rasa manis ya, daman almantiki. Daman almantiki. Jadi kalau kamu mau mengatakan rasa manis itu aja bisa ada, walau tidak dilihat. Manis memang tidak dilihat. Indra pengecap kau nih, lidah kau ini bisa mengidentifikasi paling depan manis, pinggir itu samping, samping itu manis, asin, paling ujung pangkal itu pahit. Ini pun kau tidak mengerti. Daman almantiki. Susah ya, Kak Mince ya. Iya, kakak aku izin turun ya. Siap, silakan. Mau lanjut kerja ya. Tuhan berkati. Semangat ya kakak. Ya, pasti dong. Iya, agak lucu saya ngelihatnya kan. Pernah lihat angin? Saya tahu angin itu ada. Bahkan saya tidak perlu mengukur tekanan. Indra peraba saya ini merasakan ada. Kenapa? Karena ada tekanan. Tidak melulu sesuatu itu dibuktikan ada dengan indra penglihatan. Karena indra kita itu bukan cuma satu. Ada 5. Bahkan ada yang 6. Itu anak-anak IndiHome. Punya sixth sense. Dungu sekali orang tadi. Saya nggak tahan dengan orang-orang dungu. Dia akan terus membantah karena orang yang tidak pernah berpikir ya seperti itu. Udah berapa orang yang menganalogikan Tuhannya itu dengan angin. Kasihan. Oh, IndiHome. Oh, Indigo. Sorry. Kalau kamu mengatakan, Anda pernah lihat angin, kalian tahu maces. Ini adalah gas cair. Ini kena ini nggak ya? Kena report nggak ya? Saya punya yang namanya maces. Ini gas. Mana ya? Nah, ini juga gas. Tapi dalam bentuk cair. Masih mau nanya, angin itu ada? Gas itu ada? Ada. Ya, itu kalian ini jangan botol. Dari mana Anda bisa melihat angin? Agak ini barusan nih. Ada gas bentuknya cair. Angin itu gas. Nih kamu bisa lihat nih. Ini bisa kelihatan.
Seperti janji saya di awal, berikut referensi dari literatur Muslim yang menyebutkan orang yang beragama Islam belum masuk surga. Berikut beberapa referensi dalam literatur Islam mengenai konsep alam barzakh dan penantian hingga hari kiamat. Al-Quran Surah Al-Mu'minun 23 ayat 99-100 ayat ini menyebutkan bahwa ketika seseorang meninggal, mereka tidak bisa kembali ke dunia, dan mereka akan tinggal dalam keadaan antara barzakh sampai hari kebangkitan. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Surah Al-Mu'minun ayat 99-100. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari, dalam hadis sahih, ada penjelasan bahwa setelah kematian, seseorang akan memasuki alam barzakh dan menunggu hingga hari penghakiman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa roh orang-orang yang taat akan menerima kabar baik dan diberi kenikmatan, sedangkan yang berdosa akan mengalami penderitaan di alam barzakh. Kitab tafsir, dalam banyak kitab tafsir, seperti tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Jalalain, konsep barzakh dijelaskan lebih lanjut sebagai suatu fase antara kematian dan kebangkitan yang berlaku bagi semua manusia. Al-Quran Surah Yasin ayat 51-52 ayat ini menggambarkan kebangkitan manusia pada hari kiamat. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kubur kami?" Inilah yang dijanjikan Allah, yang Maha Pengasih dan benarlah Rasul-Rasulnya. Surah Yasin ayat 51-52. Dalam ajaran Islam, hari kiamat dipahami sebagai momen besar yang menentukan kehidupan kekal. Setelah kebangkitan, semua manusia akan diadili berdasarkan amal perbuatan mereka, dan baru pada saat itu nasib mereka ditetapkan untuk surga atau neraka. Lagian konsep surga mereka berbeda dengan surga dalam Kristen, misalnya Surah Ar-Rahman ayat 70-76 yang isinya adalah bidadari. Ini berbeda dengan beberapa pandangan dalam kekristenan, di mana banyak yang percaya bahwa orang beriman akan langsung berada di hadirat Tuhan setelah kematian. Semoga kita makin kuat di dalam Yesus Kristus dan kelak ketika kematian datang kita bisa bersama Bapa di sorga. Salam murid Kristus.